Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Oke, Kancukunian, Assalamualaikum. Dimanapun semuanya berada saat ini, kita kehadiran dua sosok wanita yang apa ya, yang selama ini bekerja 24 jam untuk masyarakat Muara Enim melalui Puskesmas Muara Enim. 24 jam. Normalnya sih mereka kerja jam 8 Jam 7.30 sampai 16 Senin Jumat. Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Jumat 16.30 jam 7. Kancukunian itu jadwal resmi. Ya. Yang tidak resmi 25 jam sehari ya, Dok ya? 24 jam sehari. 24 jam. Oke, Kancukunian, kehadiran hari ini kita dari Puskesmas Muara Enim, Dr. Enti. Saya panggil Dr. Enti ya. Ya. Dan juga dengan Mareta. Bu Mareta. Beliau berdua ini yang selama ini kalau Kancukunian ke Puskesmas Muara Enim pasti akan ketemu, terutama urusan anak-anak ya, Be? Ya. Anak-anak. Nah, hari ini kita akan berbincang, ngulik, membicarakan apa tugas beliau berdua ini, terutama dalam hal imunisasi anak. Kancukunian, walaupun belum punya anak, boleh nonton, Bu? Boleh. Jadi bagi yang pasangan muda yang baru saja kemarin melaksanakan akad nikah dan pernikahan, nonton acara ini karena akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Oke, semuanya Kancukunian yang lagi dengerin di live-nya Serasan Radio di Facebook, kemudian di streaming www.serasan100,8fm.com, kemudian juga di frekuensi kita 100,8 FM, baik yang lagi di rumah, di kantor, dalam perjalanan, dalam mobil. Jangan kemana-mana, 2 kali 25 menit akan kami temanin. Oke? Sudah siap? Oke, kita tutup sekarang. Baru mau dibuka. Kita tutup. Oke, semuanya kan, assalamualaikum, selamat siang untuk Dr. Enti dan juga Ibu Mareta. Selamat datang di Serasan Radio. Bagaimana nih dengan Dr. Enti tadi? Jam kerjanya 7.30 Senin sampai Kamis sampai jam 16. Nah, itu Dok, biasanya dalam apa sih, maksudnya gini, anak-anak usia berapa yang imunisasi itu? Silakan, Dok. Sebenarnya imunisasi itu banyak orang taunya imunisasi bayi ya, imunisasi. Imunisasi itu ada imunisasi dasar yang meminta bayi, itu yang bayi. Ada juga imunisasi usia anak sekolah yang datang ke sekolah-sekolah. Nah, yang bayi tadi usia berapa ya? Kalau bayi, lahiran? Baru lahir itu ada langsung imunisasi. Namanya HB0, hepatitis 0. Itu langsung diimunisasi. Selanjutnya ada imunisasi BCG. BCG itu yang ada bekasnya di lengan. Kayak tato, Dok, kan? Sebaiknya sebelum 2 bulan sudah diberikan. Sesudah itu nanti sudah umur 2 bulan ada DPT, selanjutnya DPT 1, DPT 2, DPT 3, ada lanjutan DPT 4, ada juga yang ditetes, polio tetes, ada juga polio suntik, ada juga PCP, ada juga campak. Nah, itu imunisasi dasar waktu dia bayi. Nanti booster lanjutannya ada lagi saat anak usia sekolah. Bayi itu sampai usia kalau hitung-hitungan bayi sampai 0 sampai 12 bulan. 12 bulan bayi. Bayi lebih dari 12 bulan bukan bayi lagi. Walaupun kecil. Ya, balita nanti hitungannya sampai 5 tahun. Itu imunisasi dasarnya bayi tadi. Nanti lanjutannya ada sampai usia sekolah. Ada anak sekolah yang disuntikan di sekolah, ada suntikan. Ada yang anak SD biasanya yang disuntik kelas 1, kelas 2, sama kelas 5 dan kelas 6. Itu yang kalau habis suntik dikasih susu ya, Dok ya?
Enggak. Oh, enggak. Biasanya yang dikasih bukan susu. Biasanya yang dikasih itu makanan tambahan. Oh, makanan tambahan. Biasanya. Makanan tambahan itu di posyandu. Di posyandu, posyandu. Kalau Posyandu. Tapi kalau sekolah kadang ada sekolahnya udah menyiapkan anaknya imunisasi, ada makanan dari sekolah, ada snack. Apalagi kalau sekolah itu ada jam makan bersamanya. Memang sekolah sendiri biasanya menyiapkan snack. Kalau dari puskesmas belum. Iya. Pokoknya kita bawa suntikan sama apa tuh obatnya dok? Iya. Nah, sudah berapa lama dok kita di dinas di rumah sakit di puskesmas Muara Enim? Kalau saya kebetulan di puskesmas Muara Enim di Kabupaten Muara Enim per 1 Januari 2018. 2018 oke. Jadi 6 tahun habis ya. Pas satu periode dok. Oh, perpanjangan setahun itu. Perpanjangan setahun. Iya. Emangnya pilkada. Oke, itu dinas di rumah di puskesmas langsung di bagian ini. Dulu waktu pertama saya tugas di puskesmas Muara Enim, saya di Poli KIA waktu itu. Poli KIA itu yang sering tempat suntik KB, pemeriksaan ibu hamil. Terus kan rolling terus nih. Terus saya ditugaskan di bagian MTBS. MTBS itu manajemen terpadu balita sakit. Jadi kalau yang punya anak balita rata-rata udah sering ketemu sama saya. Saya udah 4 tahun di MTBS, udah 4 tahun lebih di MTBS, sekalian dokter penanggung jawab imunisasi. Jadi saya sama Ibu Mareta sering ketemu. Kalau ada imunisasi, kenapa ada dokternya? Karena kadang ada pelaporan KIPI. KIPI itu artinya? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke, misalnya kan ada keluhan-keluhan tuh. Misalnya imunisasi. Maaf nih dok, habis diimunisasi panas badan, misal itu termasuk tuh? Iya, termasuk. Bengkak, badannya panas itu masuk KIPI. Nanti pelaporannya bisa teman-teman akan mengabarkan ke saya nanti terapinya apa, perlu diterapi atau tidak, seperti itu. Tentunya nanti ada pelaporannya dari kami, pelaporannya ke pusat nanti kalau KIPI. Karena kalau KIPI itu pelaporannya lengkap dengan nik anaknya, nik orang tua, batch vaksin yang diberikan, itu masukkan supaya untuk kedepannya yang dilaporkan ke KIPI-KIPI yang ada KIPI-KIPI ini batch yang mana masukkan untuk pengadaan vaksin untuk selanjutnya. Berarti semacam report lah ya dok. Iya, betul. Laporan itu. Oke, sekarang dengan Ibu Mareta, Ibu sendiri sudah berapa lama nih Bu kita bertugas di Puskesmas Muara Enim? Kalau bertugasnya sudah 25 tahun. Udah bangkotan Bu Mareta. Kan cukupnya 25 tahun. Berarti jangan-jangan yang Ibu pernah imunisasi 25 tahun yang lalu Mbak ini. Dan waktu di Puskesmas Muara Enim Bu ya? Iya. Nah, langsung ngurus. Kalau kita pegang imunisasi 2006. 2006 oke. 2006 sampai 2016 saya buka BNN dulu Pak. Saya pindah ke BNN. BNN. Ya. BNN sudah jalan, saya kembali lagi ke Puskes, pegang imunisasi lagi. 2006 itu Ibu sudah imunisasi. 2006 imunisasi di Puskesmas itu. Berarti sekarang saya perkirakan mereka kuliah, Bu. Iya. Barengan anak Ibu Mareta. Iya, saya katakan itu. Oke, Bu, gimana Bu rasanya Bu? Maksudnya ada nggak hal-hal yang zaman itu tahun 2006 ketika baru masuk imunisasi itu, apa Bu hal yang maksudnya ada nggak orang tua, malahan ada orang tua gitu, ngapain sih diimunisasi, age ini, age itu, age ini, pasti ada tuh ya? Ada. Terutama ini untuk anak sekolah kan, kita banyak sekali kendala-kendala. Ini kita sudah imunisasi sudah lengkap, ada juga kami sudah imunisasi ke dokter spesialis, padahal kita ini untuk di sekolah kan kita lanjutan. Jadi kita jelaskan kalau untuk di sekolah ini lanjutan booster booster gitu. Kalau kendala-kendala lain ada penolakan paling gitu. Penolakan. Nah Bu, sebenarnya ini pengalaman aja sih, seorang anak tuh cocok. Bagusnya berapa kali imunisasinya? Udah ada ketentuannya. Udah ada ketentuannya. Jadi usia sekian imunisasinya ini, sekian ini. Sebenarnya orang tua, semua orang tua baru harusnya sudah tahu jadwal imunisasi. Kenapa? Karena saat ibunya hamil, biasanya dapat buku pink, Pak ya. Pernah lihat kan? Iya, jadi di buku pink itu jadi kan masa lalu aku Bu. Karena sering rewangnya aku dulu Bu. Iya. Kalau
papanya Damela udah galak anaknya. Baca DJ Enggi Iya. bukunya jadwal imunisasi. Iya, Nah, di situ kan ada Oke, jadwal siap. imunisasi bulan sekian imunisasi ini, umur tahun kesekian dia imunisasi ini. Iya. Kalau orang tuanya harusnya tahu, oh nanti berarti dia harus lanjutan lagi umur 6 tahun, umur 7 tahun seperti itu. Ada semua di buku Pink. Oke. Tapi memang jadwal imunisasi itu kan terus ada penelitian terbaru Iya. saat kapan yang terbaik diberikan. Biasanya dari IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan lagi jadwal terbaru, jadwal yang lebih terbarui, yang sudah diteliti. Mungkin seperti dulu BCG diberikan harus lebih dari 2 bulan. Nah, sekarang 0 bulan Sudah bisa. sampai 2 bulan sebaiknya. Kenapa? Jangan sampai si bayi ini tadi sudah terpapar dengan TBC. Oh gitu. Jadi justru apa tuh mencegahnya kita ininya ya Iya. Bu ya. Jadi mencegahnya jauh lebih efektif daripada nanti ininya Bu. Iya. Oke, Bu Marieta dulu si siapa Bu? Sehari kalau boleh tahu berapa ya? Kita ada jadwalnya. Kalau dulu kan kita sebelum Covid ada jadwalnya di Puskes. Di Puskes itu hari Selasa sama Kamis. Terus kita ada pelayanan di Posyandu. Kalau Posyandu kita Posyandu, oke. Ya, di Posyandu kita kan 16 desa dan kelurahan. Jadi ada 30 Posyandu. Semuanya melayani imunisasi. Iya. Oke, jadi Bu Posyandu Bu, biasanya hari apa aja Bu? Seminggu sekali atau jadwal rutinnya Bu? Jadwal rutin kita misalnya ada pasar 3 misalnya ada tanggal 10, 13 kita dirutinkan di tanggal Pak. Jadi mudah mengingatnya. Oh gitu. Iya, Oke. udah diingat. Nah Kalau itu buat si tanggal. siapa Bu? Pas mau datang ke Posyandu itu, Iya. itu berarti sudah Bu ya, terverifikasi berapa jumlah Berapa yang anak yang mau diimunisasi. Ya, karena sebelum mereka ke Posyandu itu kita sudah ada data sasaran per Posyandu. TO Bu? Iya. Target operasi? Iya, misalnya. Operasi. Ya, misalnya kan untuk DPT, anak DPT ada 10 orang, berarti kita menyediakan 2 vial. Karena vaksin itu kalau sudah dibawa keluar itu nggak bisa dipakai kembali. Oh, oke. Udah rusak gitu, jadi nggak bisa disimpan. Jadi harus memang ada sasarannya yang kita berikan imunisasi saat Yang di Posyandu. dalam tas saja air hangat. Oh berarti ini Bu, apa tuh maaf Bu, sehari pas Posyandu itu Bu, beberapa orang yang mau yang mau diimunisasi itu sudah terbagi-bagi dehnya Bu ya? Iya. Sudah. Jadi kitanya lebih aman, lebih nyaman. Betul. Nah itu biasanya Bu kalau di Posyandu, selain kita puskesmas Bu, siapa aja yang terlibat di mana? Posyandu. Di Posyandu itu kan kalau di Puskes bidan desa, ada juga staf Puskes kita libatkan. Terus di Posyandu kita dibantu kader. Oh kader ya Bu. Iya, Oke. kader yang membantu. Nah itu biasanya kalau itu dokter ikut. Kadang ikut. Kadang ikut. karena ini DJ jumlah dokter kita kan nggak banyak. Ya. Kadang satu hari itu Posyandu bisa sampai 3. Ya. Misalkan ada yang di Air Lintang, ada yang di Kelurahan. Kebun, ada yang di kelurahan mana. Dan biasanya jamnya bersamaan. Iya betul. Rata-rata Posyandu pagi. Hari Rabu biasanya Bu ya? Kalau Rabu di puskesmas. Oke. Nah itu gimana tuh Dok ininya? Harus keliling. Harusnya keliling, tapi biasanya zaman sekarang sudah canggih DJ ya. Oke. Orang bisa bidan yang di desa bisa telepon, Dok ini misal ada bayi belum pernah imunisasi sama sekali, umur 4 bulan, perlu nggak dikasih, boleh nggak langsung disuntik ini. Biasanya Oke. seperti itu, nggak harus saya yang datang karena tempatnya banyak kan. Terus pelayanan di puskesmas juga ada, tapi kemajuan zaman kan bisa kita via telepon gitu. Via video call juga kalau mau melihat kondisi bayinya langsung kan juga bisa. Nyuntiknya ke arah sini, sini gitu. Kalau arah nyuntik rata-rata bidan sama perawatnya sudah oke. Yang terbaik tinggi. Nah itu Dok, ketika di Posyandu itu kan sangat efektif kita bersosialisasi tentang anak-anak kita ya Pak ya untuk ini. Nah itu biasanya Dok
selain imunisasi ada program apa lagi nih yang dibawa ke Posyandu gitu? Oh iya, sebenarnya kalau di Posyandu itu kan petugas kita kan banyak, ada jadwal-jadwal tertentu, ada jadwal DDTK itu memantau tumbuh kembang. Jadi anak-anak ada kelas balita itu gimana? Dilihat itu umur sekian harusnya dia sudah bisa merangkak kah, dicontek. Ada, jadi kita bisa jadi screening. Screening anak ini terlambat tidak tumbuh kembangnya seperti itu. Selain imunisasi itu satu. Juga kan ada bidan desa. Kalau ada keluhan-keluhan penyakit seperti tadi bisa sampai ini nanti bawa ke puskesmas atau pemeriksaan selanjutnya seperti itu. Bisa juga petugas Kesling melihat ini anak-anak kenapa ada sakit kulit. Kan yang datang kan bukannya untuk suntik aja nih, ada yang 4 tahun, 5 tahun. Nanti bisa di cross check lingkungan rumahnya seperti apa, ditanya seperti itu. Jadi Posyandu nggak nyuntik aja. Banyak kegiatan lain. Kecuali satu, tidak boleh sosialisasi pilkada. Ya. Sudah habis gitu. Nah, dengan Ibu Mareta lagi, Bu. Gimana Bu rasanya, Bu? Hampir 20 tahun ya, Bu ya? Iya, berdinas di mana? Di Puskesmas. Itu gimana, Bu, rasanya, Bu? Maksudnya tuh pengalaman unik apa nih yang pernah dirasakan? Unik. Kalau pengalaman unik tuh macam-macam sih. Pernah nggak, Bu, pas itu ada pasien mau disuntik, Ibu lagi nyiapin suntikannya, pas datang pasiennya kabur, pernah ada? Banyak sekali. Apalagi kalau anak sekolah. Anak sekolah. Oke, anak sekolah kenapa tuh biasanya? Dia biasanya kalau anak sekolah ini, kalau yang kelas 5 itu SD. 5 SD, SMA itu udah lari. Kalau kelas 1 itu kan cuman kalau didudukin dia mau imunisasi. Kalau yang kelas 5 SMA itu lari. Kadang kita udah keliling waktunya panjang kalau itu yang jadi harus nangkep dulu ya. Oke, nah Bu, ini kemudian gini dengan tumbuh kembangnya anak itu dari imunisasi itu, Bu, berpengaruh besar nggak, Bu? Iya, berpengaruh. Kenapa? Karena imunisasi itu kan program pencegahan penyakit sebenarnya. Banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Misal BCG itu pencegahan, jangan sampai si anak nanti kalau kena TBC dia kena TBC berat. Kenapa itu berpengaruh dengan perkembangan anak? Anak-anak dengan TBC biasanya berat badannya tidak naik. Tentunya kalau berat badan tidak naik, keluhannya motorik yang lainnya juga bisa terlambat. Anak-anak sekarang lagi ngetren stunting. Ya. Nah, anak-anak stunting itu kalau kita screening berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, kita periksa juga. Namanya mantuk tes kalau di puskesmas. Disuntik di lengannya, dicek ada terpapar kuman TBC atau tidak. Biasanya anak-anak yang stunting itu banyak sekali yang dengan TBC. Nah, jadi dengan imunisasi sangat berpengaruh. Kalau dia nggak kena TBC, dia nggak kena stunting, bisa jadi seperti itu. Mungkin nggak, Bu, anak-anak ini terkena stunting karena terlewatkan imunisasi. Mungkin nggak? Bisa jadi ya? Karena 3 tahun 4 tahun yang kemarin itu kita COVID. Banyak sekali anak-anak yang lost imunisasinya. Nah, zaman COVID itu karena orang takut keluar, takut berkumpul, banyak sekali anak-anak yang lost imunisasi. Tapi memang kalau di Puskesmas Muara ini belum ada penelitian imunisasinya dengan berpengaruh tidak dengan stunting yang di Muara ini, belum ada penelitian. Tapi kalau dari angka kasarnya saja, waktu zaman COVID banyak yang lost imunisasinya. Seperti itu. Pas ditanya, Ibu imunisasinya sampai yang mana? Oh, zaman COVID kami tidak imunisasi. Banyak yang seperti itu. Jadi anak-anak yang umurnya sekarang 4 tahunan, 5 tahun, banyak yang lost imunisasinya. Karena kita jangankan keluar ketemu aja tidak boleh, Bu. Padahal zaman itu yang kita dari Posyandu pun menyebarkan ke masyarakat hanya yang jadwal suntik yang hadir. Dan itu pun mereka pun takut. Yang justru wajib pun mereka wajib suntik hari itu jadwalnya. Yang jadwal suntik sebenarnya kan Posyandu nggak harus suntik aja. Semua balita harus datang karena harus ditimbang, harus diukur tinggi badan. Zaman COVID yang suntik saja. Tapi banyak yang lost juga. Padahal kalau dia datang, Bu,
Ada kesempatan foto bareng sama dokternya. Tapi dengan itu dulu, dengan masker, dengan APD kalau zaman itu. Salamannya kayak gini. Nggak kelihatan. Oke, semuanya Kancu Kunian, seru sekali kita ngobrol di sesi pertama ini. Nanti akan lanjut lagi sesi keduanya, ngulik lagi dengan orang-orang hebat yang hari ini alhamdulillah punya waktu untuk bercerita tentang imunisasi anak. Akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi kita di Serasan Radio yang tidak kemana-mana, yang dipancar luaskan dari Jalan Era Kartini nomor 247. Jangan lupa tiap hari Senin sampai Minggu jam 5 subuh, jangan lupa dengerin Serasan Radio. Kita ada ceramah agama Islam, berganti-ganti narasumber, berganti-ganti ustadz yang memberikan pencerahan untuk kita mikirin akhirat. Wah, iya. Sekarang kita mikirin kesehatan. Oke, semuanya Kancungnya kembali lagi kita dengan Dr. Enti dan juga Ibu Mareta. Dok, pernah nggak waktu itu bikin imunisasi anaknya nangis, Dok? Pasti. Pasti. Yang nggak nangis sedikit, yang nggak nangis sedikit sekali. Sedikit. Nah, itu kan kalau bayi ya deh. Nah, kita kalau imunisasi sampai SD, SMA pun ada. SMA ada. Oke, sorry, kalau SD kelas 6, Kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6. oh, kelas 1, Kelas 2, kelas 2, kelas 5, kelas 6. 3 lewat. 3 lewat. Kan Udah dia kelas 1, kelas 2 tadi. Oh, oke. Wah, ini ilmu ini, Dok. Nggak tahu kali. Imunisasinya beda-beda. Oh, gitu, oke. Imunisasinya beda-beda. Yang kelas 1 itu biasanya bulan Agustus ya. Agustus. MR itu campak. Oke, campak. Measles dan rubella. Untuk pencegahan campak. Terus di bulan November kelas 1 ada DT. DT, oke, Dok. Difteri tetanus. Oke, siap. Pencegahan difteri tetanus. Kelas 2 TD. Mirip dengan DT. Oke. Tetanus difteri. Sebenarnya hampir mirip, dosisnya saja yang beda. Jadi dia booster yang kelas 1 tadi, yang kelas 2. Nanti kelas 5 ada HPP. HPP. Tahu HPP di JNG? Apa? Kalau kami HPP hitungan pokok Enggak, produksi. HPV Ini oke. pencegahan kanker serviks. Oh, oke. Jadi sorry, maaf, berarti khusus untuk adik-adik perempuan. Anak Oke. perempuan kelas 5, nanti dia dapat booster lagi di kelas 6 HPV lagi. Oke. Kalau zaman dulu, ini beruntungnya yang Baru tahun-tahun 2 sekarang, Oke, siap. HPV ini gratis buat anak SD. Zaman dulu. Maaf, Dok, gratis berarti maksudnya Kalau dulu ini berbayar mahal, murah. Mahal sekali. Oke. Kalau Mahal, oke. kurang lebih kalau tahun pengalaman saya Iya. pribadi tahun 2000 berapa ya? 2008 2009. Oke. Satu. 3 seri 2.400.000 zaman itu. Oke, siap. Nah, sekarang free. Jadi Free, ya? sayang sekali kalau anak-anak nggak mendapatkan vaksin yang free yang memang bagus untuk pencegahan kanker serviks. Kanker serviks kan memang pembunuh terbanyak wanita di dunia, seperti itu. Oke, itu yang pertama berarti imunisasi kanker serviks tadi untuk pertama kelas 5 SD. Dilanjut lagi Booster 1 tahun kemudian saat dia kelas 6 SD. Oke, kelas 6. Nah, SMP SMA-nya ada dia? Enggak lagi, oke. Enggak lagi. Nah, Dok, maaf nih, Dok. Ini kan untuk apa ketika imunisasi itu akan ada ini nggak, Dok? Maksudnya gini, apakah anak ini, maaf nih, Dok, ya, anak cewek ini lagi berhalangan tidak boleh? Oh, enggak ada. Biasanya kan karena anak-anak sekarang kan SD puber bahasa enggak memandang apakah dia sudah menstruasi atau tidak, enggak mandang itu. Enggak ada kontraindikasi, bisa disuntik kecuali dia ada penyakit penyerta yang memang kontraindikasi untuk vaksin. Misal beberapa vaksin ada kontraindikasi, misal anak atau orang tersebut mendapatkan pengobatan kanker, kayak dia dapat kemoterapi, dia tidak kita vaksin. Seperti itu. Kayak BCG, nggak kita vaksin yang kuman dilemahkan, bukan kuman mati, nggak kita berikan pada anak dengan ibu dengan HIV. Karena daya tahan tubuhnya kan udah drop nggak bisa kita kasih vaksin yang dilemahkan. Terus anak-anak yang mendapatkan tadi pengobatan terapi kanker, kemoterapi, anak-anak yang mendapatkan pengobatan yang melemahkan imun dia sendiri nggak bisa diberikan. Jadi kurang lebih rata-rata semuanya bisa semua bisa vaksin. Tidak menjadi kendala. Iya, nggak banyak. Nah, itu kalau untuk imunisasi untuk
adik-adik kita yang wanita. Kalau yang untuk cowoknya ada? Belum ada. Belum ya? Kalau Maksudnya dari pemerintah kita. Harusnya sebenarnya boleh juga karena kan Tapi katanya rencana nanti ada. Oh, rencana ya? untuk laki-laki. Kalau di puskesmas belum ada. Oke, kalau untuk adik-adik kita yang lelaki apa tuh sama ininya? Sama vaksin Sebenarnya kan Apa? vaksin Imunisasi apa kanker ya? serviks tadi kan penyebabnya HPV itu human papilloma virus. Oh. Dia nggak mandang, dia cuma mau menginfeksi laki-laki, perempuan Saja, saja. Enggak, oke. laki-laki juga bisa diinfeksi kan. Apalagi dengan apa? Dengan banyaknya sekarang LSL, laki suka laki-laki, itu akan tinggi pengaruhnya dengan apa? Virus HPV tadi. tadi. Tapi dari pemerintah kita baru mengcover untuk Yang wanita dulu. anak-anak. Oke, nanti yang laki-laki sabar ya. Yang laki-laki sabar. Oke, nah dok tadi kan kita visit nih ke sekolahan, ke SD, SMP, kemudian SMA ya, ke SMA. Nah itu gimana dok koordinasinya dok selama ini? Maksudnya gini, seberapa besar respon dari pihak sekolah dan juga adik-adik kita itu? Di puskesmas itu kan sebenarnya ada mini loka karya. Oke. Mini loka karya bulanan kita ada yang untuk kita semua karyawan puskesmas, ada juga mini loka karya lintas sektor. Ya. Lintas sektor itu ya kepala desa, sekolah-sekolah yang kita ada hubungan sama-sama. Oke, Jadi akhir tahun kita bisa lintas sektor. Awal tahun juga ada lintas sektor, di situ kita sudah ngasih tahu nih bapak-bapak ibu sekolah nanti jadwalnya bulan sekian ada kegiatan. Tapi nantinya beberapa hari sebelum acara ada surat lagi. Mengingatkan lah. Apalagi kalau zaman sekarang semuanya kan harus ada persetujuan orang tua nih. Oke, anak SD. Jadi minta tolong sekolahnya dulu. Yang ini ke murid semua. Anak-anak ada persetujuan orang tua. Jangan sampai anaknya kita suntik, orang tuanya tidak setuju. Ayo, ngapa anak laju balik, laju belaga sama belaga ini? Semuanya kalau anak-anak karena dia belum bisa menjamin dirinya sendiri harus ada persetujuan orang tua. Nah itu berapa persen dok saat sekolah itu biasanya persetujuan orang tua itu ada nggak yang masih masih ada ya? Yang penolakan tentunya ada ya, oke. Penolakan tentunya ada. Biasanya sebelum kita imunisasi itu udah kita share. Ini program ini pencegahannya ini. Kegunaannya segala manfaat seperti ini seperti itu. Tapi tentunya masih ada saja yang tidak mau vaksin. Itulah tantangannya. Nah itu kalau posisi kayak gitu udah kita tidak juga untuk apa ya mengedukasi lagi atau juga untuk diedukasi sebenarnya. Tapi Dan kita selalu pesanin gini, yang belum imunisasi hari ini kalau berubah pikiran hubungi puskesmas. Nanti dijadwal ulang. Tentunya nggak bisa satu orang, Bu saya besok mau suntik, nggak bisa karena vaksin kita kan untuk rame-rame. Nanti ada tanggal atau yang tidak hadir hari ini karena sakit, nanti menyusul tanggalnya ditentukan puskesmas. Kita ke sekolah atau mereka ke puskesmas? Mereka ke puskesmas. Oh mereka, karena kan siap. Udah habis sih waktunya. Boleh nanti datang ke puskesmas, dicatat namanya dulu, dijadwalkan karena vaksin puskesmas itu satu vial kan bukan untuk satu orang, kadang untuk 10 orang. Kan mubazir. Karena kita kan kalau vaksin ada pelaporannya. Yang disuntik cuma 20 kok, vaksinnya 15 vial. Seperti itu. Kemana sisanya? Kemana sisanya? Semuanya harus ada pelaporan. Oke, Kanca Kunian, ternyata kalau kita mau sehat, tertib hidup, disiplin, buruan ke puskesmas ya dok ya. Karena semua sekarang ada semua di puskesmas, terutama yang ada di sekitaran di Muara Enim. Nah kita maaf dok, ini kalau boleh tahu puskesmas Muara ini menangani berapa warga ya? Maksudnya berapa desa? 16 desa kelurahan. 16 desa kelurahan dan kelurahan. Banyak dok. Rame. 6 kelurahan 10 desa. Oke, ini dok kita lihat ke belakang layar ini dok, keren nih dok. Ini Dokter Eti Gustin. Nah ini di mana? Ini upacara tiap hari Senin dok ya. Oke, ini Kanca Kunian kita lihat. Ini di puskesmas Muara ini. Oke, ini kalau belum ada tahu gedungnya ini. Nah ini maaf dok. Pak Rudi. Nah ini dokter ini ketemu. Ini acara di SMA 2. SMA ini acara di puskesmas. Nah ini dok, Pak ini Posyandu dok ya? Posyandu ini. Oke, ini Posyandu di daerah Rempang. Nah ini polio. Ini di PIN di TK. Nah ini dok. Oh iya ini foto saya ini. Nah, kita Kanca Kunian kegiatan-kegiatan puskesmas Muara Enim yang full hari demi hari, setiap hari penuh dengan kegiatan. Oke dok, sekarang kita kepengen sampai saat ini
ini, dengan ini deh, dengan Ibu Mareta nih. Iya. Kalau insya Allah masih nginget nih Bu, kira-kira nih Bu, berapa kalau berapa puluh nggak mungkin Bu ya, berapa ratus nggak mungkin. Iya. Berapa ribu lah Bu Berapa ribu? yang pernah Ibu imunisasi, yang pernah Ibu imunisasi. Ingat-ingat kita ya. Kalau setahun aja sasaran kita 1.400 kaliin aja Pak. 20 tahun. Tahun itu. Anggaplah 2006 Bu. Iya, itu untuk bayi Oke. balita. Itu by name, Pak, By- bukan bertusuk, by name. Bayi Oh, Satu itu. nama kan banyak tusukan Oh, tuh. oke. Iya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu anak. 1000 kali anak-anak itu 6 kali 6 suntik kali yuk ya. suntik. Seribu berapa? 1.600 sasarannya sasarannya. 1 tahun. Oh, sasarannya ya? By Iya, name 1 itu. tahun. Oh, By banyak. name. Oke, jadi itu khusus warga kecamatan Untuk Muara Inim ya, wilayah Muara Inim. yang ini. Oke. Nah, Bu, dari 1.600 orang itu, maaf nih Bu, agak sedikit jauh. Iya. Ada nggak orang tuanya? Nah, itu dia Ibu Mareta yang pernah nyontek Oh, kamu iya. dulu. Pernah ada Bu ketemu di pasar Bu? Ada. Ada, malah ini sekarang bawa cucunya. Oke. Yang bawa anak tadi ini yang pernah saya suntik ibunya. Oke. Makanya katanya neneknya ini dari ibunya sampai cucunya Ibu Mareta ketemu lagi bilang gitu. Saking lamanya ya. Saking lamanya. Bahagia nggak Ibu? Bahagia. Sudah bisa nyuntik banyak orang. Iya. Oke, Bu, itu kan Ibu tetap tetap melakukan itu dengan keikhlasan, dengan Ibu ya? Alhamdulillah berkah. Bu, bagaimana waktu membagi waktu dengan keluarga Bu? Kan ada posisi di mana Ibu seharian di puskesmas capek, letih, lelah, lesu, gitu kan. Balik ke rumah. Iya. Itu gimana Bu mengatasinya Bu? Kalau ngatasnya sih kita kan ada waktu untuk imunisasi kan ada jadwalnya. Oke. Jadi kita kan ada waktu istirahat. Terus kita pulang juga kan kalau malam kan sama keluarga. Oh, Nggak gitu. mikirin imunisasi. Iya. Kecuali misalnya ada ini dari pemerintah yang kemarin pin polio. Ya. Itu pin polio sangat panjang kegiatannya. Oh. Sama kemarin ada lagi yang COVID ya Bu ya. COVID, Yang COVID oke. itu yang banyak sekali kesibukan. Kesibukan yang pas COVID. Iya. Posisi sibuk, kemudian berjarak, Takut. takut, Iya, berjarak, takut. was-was yang Was-was. tinggi, rasa Iya, was-was. benar. Nah itu Dokter Enti gimana cara ngatasin hal seperti itu? Membawa enjoy, membawa gimana ya? Dan? Kalau sekarang ya benar kata Ibu Mareta, jadwal kerja kita kan udah ada. Normal. Kalau yang zaman COVID, Ya. nah itu kita tuh pernah vaksin buka 5:30 pagi udah siap sampai maghrib masih di halaman Masih di layar. puskesmas. Oke, tidak ada yang datang? Ada. Oh, 400 yang suntik. Rame. Kita pun takut. Oke. Kita takut, yang datang juga ketakutan kan. Oke. Makanya mereka datang ke puskesmas untuk suntik vaksin Iya, COVID itu kan semua orang-orang yang takut Oh kan. iya, oke. Itu sehari kami bisa waktu zaman COVID ya paling banyak itu 745 orang Sehari. sehari. Oke. Dan itu harus langsung diinput, langsung diinput. Alhamdulillah timnya solid, Ya. selesai gitu kan. Yang hari-hari yang seperti itu tuh rasanya pulang ke rumah tuh aduh. Zaman COVID pulang ke rumah nggak berani lewat pintu depan Ya. kan, nggak berani lewat pintu depan, lewat pintu belakang, Belakang. langsung ganti baju nggak Segala berani macam. kan. Mandi air panas Bu. Pakaian langsung direndam Rendam di aja, deterjen oke. semua Ya. kan seperti itu. Serba ketakutan nanti. Kalau sekarang kalau soal jam kerja pelayan di puskesmas Sudah terjadwal. enjoy biasa aja. Sudah ada jadwalnya. Nah, Bu, kemudian lagi imunisasi anak, Bu. Sebaiknya, Bu, apa ya maksudnya gini? Gimana peran orang tua supaya maksudnya gini, dalam posisi kita tidak mengedukasi pun orang tua ini bawa anaknya penuh dengan kesadaran. Oh iya. Itu Kalau gimana? zaman sekarang sebenarnya di JNG ya banyak sekali orang tua tuh udah aware sekali dengan kesehatan anak. Oke. Dia ikut kelas-kelas di Instagram, kelas-kelas Oke, kelas-kelas oh. tumbuh kembang anak di Instagram. Jadi mereka sayang kalau melewatkan imunisasi anaknya. Ada yang memang datang sudah tahu, Bu, jadwal ini nanti aku ulangannya tanggal berapa. Ya. Banyak sekali yang sudah paham, walaupun walaupun ada beberapa ibu rumah tangga, tapi dia paham sekali jadwal imunisasi, paham sekali untuk melindungi anaknya. Dia harus menyertakan imunisasi di anaknya. Dan sekarang kan ada tambahan vaksin
PCP ya, PCP, ada vaksin rotavirus yang zaman dulu 4 tahun yang lalu itu berbayar, sekarang free dari pemerintah. Zaman dulu itu di 600-800 sekali tetes, free. Itu untuk apa tuh ininya? Rotavirus itu untuk pencegahan diare. Oh, untuk diare, oke. Jadi dia nggak disuntik, dia ditetes. Dia ditetes. Jadi sebelum anaknya dapat makanan tambahan, sudah dapat rotavirus 2 kali. Makanan tambahan kan 6 bulan. Ya. Jadi sebelum umur 6 bulan, dia udah dapat ditetes rotavirus 2 kali. Jadi dengan diharapkan dengan perlindungan itu, nanti saat anaknya sudah terpapar makanan selain ASI, dia tercegahkan dari diare. 2 tetes saat yang bersamaan? 5 tetes 1 kali. Oh, 1 kali. Nanti ada boosternya 1 bulannya yang ke depannya. Sudah sampai sejauh itu kita, Bu. Iya, sayang sekali kalau dilewatkan. Ini gratis gitu dari pemerintah. Syaratnya, Bu, apa tuh gratisnya tuh? Enggak ada syarat. Bawa kakak ya? Karena kita mau input semua kan, input online. Karena dia masuk aplikasi anak nanti. Oh, di aplikasi si anak ya? Anak itu sudah tertera. Kalau dimasukkan nik anak, ketahuan dia imunisasi tanggal sekian. Sudah ada. Itu yang Kia, kalau maaf. Bukan. Lain lagi deh. Ada kartu Indo Anak bukan? Dia sama kayak yang kemarin, kartu COVID kemarin. Oh, iya. Jadi pada waktu nanti ada persyaratan mau kuliah atau kerja harus imunisasi lengkap. Dia sebagai dicek di nik anak. Oh, nik anak, Bu ya? Iya, di nik anak. Berarti 1000 0 6 bulan imunisasi. Ketika dia akan 6 bulan 6 bulan up itu ada imunisasi yang untuk dia bisa sebelum 6 bulan ya, supaya dia jangan kena diare. Kan diare banyak anak-anak meninggal karena diare. Nah, jadi jangan sampai tidak terlindungi. Apalagi orang tuanya hobi seblak, anaknya kasih seblak, Bu. Bahaya, Ibu. Oke, nah, Bu, kita Puskesmas Muara ini, Bu, ini kan imunisasi rutin. Ada nggak, Bu, agenda khusus misalnya diadakan pertemuan khusus orang tua untuk melakukan edukasi penjelasan manfaat imunisasi rutin? Kalau di puskesmas tidak ada, tapi di sekolah-sekolah sebelum kita bulan imunisasi ada pertemuan dengan beberapa wali murid untuk menjelaskan ini imunisasi tentang ini pencegahan ini ada seperti itu. Kalau untuk imunisasi bayi saat ibunya hamil ada kelas ibu hamil, itu udah diajarkan semua. Justru dari awal sudah mulai. Dari malah sebenarnya dari kelas pranikah ada juga materinya. Pranikah, berarti ketika mereka akan melakukan itu, beberapa kali saya mengisi acara persiapan pranikah calon pengantin, itu sudah ada materinya apa saja yang dilakukan, nanti imunisasinya ini. Sebenarnya semuanya sudah jelas semua dari pemerintah kita. Makanya saya bilang kalau buku pinknya, buku pink tadi dibaca, semuanya sudah ada di situ. Lengkap gitu, Bu. Tapi beberapa kali kalau ada ibu-ibu yang datang membawa balitanya, ibu buku pinknya sudah tamat apa belum? Belum. Anaknya sudah 4 tahun bukunya belum tamat. Oke, Bu, berarti kalau dia buku pinknya usia anak yang 4 tahun belum tamat, berarti ada posisi di mana nggak dibaca. Satu, yang kedua tidak dilakukan. Buku pink itu kan ada semacam jadwal isian. Mungkin ibunya hanya tidak aktif hanya diisi. Enggak, mungkin dia datang hanya isi tapi nggak dibaca. Enggak. Padahal di situ kan ada berat badan, ada jadwal imunisasi, ada jadwal tumbuh kembangnya, seperti itu. Kadang buku pink dibawa saja di posyandu, dicontang di posyandu tapi nggak dibaca di rumah. Satu, Bu, yang kedua taruh dompet, Bu. Jadi tetangga jinggo tebel itu. Ada buku pinknya hanya udah 4 tahun buku pinknya masih rapi, karena dibuka. Nah, Bu, kayak gitu-gitu, Bu, maksudnya kan itu kita mengedukasi mengedukasi orang tua. Kalau anak ini kan masih bayi, nurut lah apa kata orang tua. Nah, itu tantangannya maksudnya gini, Bu, seberapa berat sih sebenarnya mengedukasi masyarakat kita ini, terutama ibu-ibunya, Bu? Sebenarnya kalau ibu-ibu, kalau dibilang berat sih nggak berat, tapi memang ada penolakan beberapa orang yang anti imunisasi. Anti vaksin tetap ada, anti vaksin tetap ada. Ada juga beberapa imunisasi tadi kan di Jaya,
ada yang keluhannya demam. Demam, ya. Aku nggak mau imunisasi lagi. Bulan kemarin anakku diimunisasi demam. Jadi kita edukasi, Ibu, demamnya kan sebentar, cuma 1 hari 2 hari, nanti juga reda dikasih obat. Daripada nanti dia kena sakit seperti ini, akhirnya dia imunisasi. Ada juga, aduh, aku jauh nih ya, banyak alasan jauh nih imunisasi. Ibu, imunisasi di mana saja tetap akan dilayani, asal bukunya dibawa supaya jadwalnya, supaya jarak kan imunisasi ada ketentuan jaraknya ya. Dari puskesmas kita? Enggak, ketentuan jarak suntikan pertama. Jarak waktunya, siap. Kalau waktunya masuk, Ibu bisa diimunisasi, tinggal dilaporkan saja ke petugas. Gitu. Penolakan tuh banyak lah ya, tapi kita minimalkan, jangan sampai nggak tercover. Itulah tantangan terberat. Tapi ternikmat loh, Bu. Ketika itu berhasil, itulah kita kepuasan yang kita dapat. Tapi alhamdulillah ada kerjasama kader ya, kader posyandu. Kita Muara ini PIN kemarin kita 100%, dari 10.000 itu 100%. Ke Puskesmas Muara ini pencapaiannya 100%. 1.000 tuh apa? Targetnya? Target. Kita kemarin 10.000. 10.000 apa tuh? 10.000 anak untuk tetes polio. Kita Kecamatan Muara ini, Masya Allah, keren sekali. Puskesmas Muara ini. Nah, kalau boleh tahu berapa Bu jumlah kader kita? Rata-rata di satu posyandu itu 5. Posyandu kita ada 30 ke 5. 7 ya? 37. Berarti sekitar 150 orang. Ya, kader sebenarnya milik masyarakat ya, milik desa, kerjasama dari pihak desa kader. Tapi alhamdulillah kader-kadernya sudah sangat membantu. Selamat siang untuk seluruh kader posyandu dalam lingkup kerja Puskesmas Muara ini. Keren nih, dokternya juga udah ngomong keren sama Bu Maret. Oke, semuanya kan cukup nih yang di penghujung acara ini, sebelum kita tutup nih Dokter ya sama Bu Mareta, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu selama ini Kance. Alhamdulillah beliau hadir berdua. Semakin banyak kita juga akhirnya tahu bahwa ternyata imunisasi itu hal yang sangat penting ya, sangat penting, krusial dan harus dibuat anak-anak kita di masa depan. Oke, sekarang dengan Bu Mareta nih Bu, penutup Bu. Penutup sebelum kita kepengen gini Bu, Kance Kuning juga kepengen tahu apa nih Bu harapan Ibu di tahun ini 2024, tinggal 2 minggu lagi Bu. Lah, malam tahun baru mana kita Bu? Paling ke Semendo liburan. Tinggal 2 minggu ini Bu, gimana Bu harapannya Bu di 2025 ini tentang imunisasi untuk masyarakat kita Bu? Harapannya untuk yang mempunyai bayi balita, untuk sekolah dan sekolah untuk lebih mengutamakan untuk imunisasi itu karena sangat penting ya Pak ya. Jadi bukannya kita lihat atau paksaan atau apa, memang itu harus wajib untuk imunisasi itu. Oke. Sip, terima kasih banyak Bu Mareta. Sekarang dengan dokter. Dokter punya cita-cita, kebayang nggak Dok waktu zaman SMA, sekolah, SMP, SMA, sekolah, kepengen jadi dokternya pas umur berapa sih Dok? Kalau saya kebetulan memang dari kecil maunya jadi dokter. Alhamdulillah tercapai. Terus nggak nyangka bisa jadi dokter di Muara ini mungkin. Dan ketemu saya gitu Dok. Nggak, Dok, serius Dok, dari kecil kepengen jadi dokter. Iya. Dan alhamdulillah tercapai, kuliah, SMA, kuliah segala macam. Oke, jadi dokter. Gimana nih Dok? Apa tuh maksudnya tuh? supaya belajarnya, belajar lah ya Bu. IPS pasti IPS ini tuh. Pas bahasa. Nah itu gimana Dok? Kan kadang-kadang kan kita jadi dokter tapi nggak belajar. Mau jadi apa? Jadi dokter tapi main atau apa malah dengan. Nah itu dokter tuh konsisten gitu loh. Menggantungkan cita-cita itu gimana? Akhirnya alhamdulillah tercapai. Itu gimana tuh Dok? Iya belajar. Iya belajar. Nggak ada. Kayaknya kalau nggak belajar nggak kesampaian. Oke. Mulai serius gini. Dokter waktu kepengen jadi cita-cita kepengen jadi dokter waktu umur berapa? Kayaknya dari SD sudah mau jadi SD ya. Nah bener-bener konsisten
belajar dari SD itu maksudnya sehari Memang belajar terus. dari dokter udah pernah main. main sama dulu kan nggak ada. Oke, SMP, SMA belajar juga. Belajar. Terus kalau ketemu hah? Sudah jadi dokter. Ketemu itu. Kalau mau jadi dokter tuh kejarlah cita-citamu sampai tercapai. Oke. Makanya ibu dikejar. Oh, jadi ibu dikejar. Dikejar karena Oke, jadi ingin dokter. konsisten belajar ya dok ya. Belajar ya. Oke, nah sekarang alhamdulillah tercapai dok. Ketika dokter seorang siapa nih Enti ini tadi menyandang gelar dokter, apa yang terbayang apa ya di dokter tuh? Aku harus melakukan apa nih? Kalau bayangan waktu jadi dokter, bayang tuh nanti bakal nolong, Oke. ngobatin orang sakit. Itu sudah apa? Kayaknya sudah rumusnya gitu ya. Oke. Nanti kalau jadi dokter ngobatin. Memang sih perasaan kalau rasanya tuh gini ya di JNG ya. Kalau misalnya kita ngobatin pasien Oke. nih, terus dia datang lagi pasien itu ingat sama kita tuh, Senang. rasanya tuh senang gitu ya. Itu kepuasan tersendiri Iya, ya. Oke. Itu tuh udah bikin atau ketemu misalkan Bu Dokter sih ini udah sembuh kemarin alhamdulillah, rasanya tuh sudah kayaknya lebih dari materi lah ya. Oke, Kalau jangan dapat hal-hal yang seperti itu. Oke. Pesan dokter untuk adik-adik yang lagi kuliah kedokteran? Yang kuliah kedokteran belajar. Semangat. Semangatnya ada karena dorongan pihak ketiga atau gimana? Karena dokter itu kan long life learning kan, Oke. dia harus belajar terus. Belajarnya jangan putus, nanti juga tetap belajar lagi. Oke. Tiada hari tanpa belajar. Tanpa belajar. Tapi kan belajar bukan dari buku saja, Bisa dari? bisa dari pengalaman. Oke, sip. Tahun 2025 apa resolusi dokter? Target buat dokter pribadi, buat keluarga, buat puskesmas Morenim, buat Morenim secara keseluruhan. Silakan dok. Targetnya kalau buat pribadi jadi orang yang lebih baik, Oke. jadi orang yang lebih baik. Kalau untuk pekerjaan jadi orang yang lebih disiplin, lebih ikhlas ya. Ikhlas. Nah, lebih ikhlas, lebih disiplin, itu aja sih sebenarnya. Oke. Semoga hari besok lebih baik dari hari ini. Oke, sip. Thank you sama terima kasih banyak Ibu Mareta, orang hebat yang hadir hari ini, dan juga Dokter Etin yang orang hebat juga hadir hari ini. Kancu Kunian, kelar sudah Sersan Mangraksan kita hari ini. Sersan Mangraksan itu Bu, kami ciptakan karena acara ini kami bawa dengan serius, karena yang kami undang orang-orang hebat, tapi santai Bu, karena hostnya agak-agak Bu. Agak-agak, itulah Sersan sesungguhnya. Oke semuanya, Kancu Kunian, terima kasih banyak atas segala macam bentuk partisipasinya. Nanti acara ini yang live-nya kita ini nanti kita akan coba tayangkan lagi di YouTube di Serasan Radio. Kemudian bisa disaksikan juga di Instagramnya kita. Oke, dari Jalan Era Kartini nomor 247 Morenim, kami bertiga, saya Dijanggi, Dr. Enti, dan juga Ibu Mareta, pamit undur diri, minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Ketemu lagi dalam suasana yang lebih indah lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum semuanya. Bye-bye.